Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ibra Sadewa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kali ini, kita akan membahas kisah misterius yang mengerikan dan penuh ketegangan, yang terjadi di sebuah desa kecil. Desa yang awalnya tenang, tiba-tiba diguncang oleh munculnya kayu misterius di tepi danau, yang membawa bencana besar berupa banjir bandang. Ditambah dengan kebangkitan Nyai Bagendit yang mengerikan, para pemuda desa harus berjuang untuk menghadapi kekuatan jahat yang tak terbayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Yuk, simak terus videonya dan temukan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Situ Bagendit adalah sebuah danau yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang memiliki daya tarik tersendiri. Selain pemandangannya yang indah, danau ini juga menyimpan berbagai cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah tentang kayu besar yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Kayu ini, yang terletak di pinggir danau, dipercaya oleh penduduk sekitar sebagai penjaga keseimbangan alam. Masyarakat percaya bahwa jika kayu itu rusak atau dicabut, maka bencana besar akan datang menghantui mereka. Kepercayaan ini sudah ada sejak lama, bahkan diturunkan dari generasi ke generasi. Masyarakat yang hidup di sekitar danau selalu menjaga kayu itu dengan penuh hormat. Mereka percaya bahwa kayu tersebut bukan sekadar pohon biasa, melainkan simbol kehidupan yang menghubungkan mereka dengan alam. Setiap kali ada orang yang mencoba merusak atau mengganggu kayu itu, selalu ada perasaan ketakutan yang menyelimuti desa. Bahkan, orang tua di desa sering memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain terlalu dekat dengan kayu itu. Namun, beberapa tahun yang lalu, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Seorang warga desa yang merasa penasaran dengan mitos tersebut, memutuskan untuk mencabut kayu besar itu. Tanpa ada yang tahu pasti alasan di balik tindakannya, kayu tersebut dicabut dan dibawa pergi. Tindakan ini memicu berbagai perubahan aneh di sekitar danau. Beberapa hari setelah kejadian itu, tanda-tanda tidak biasa mulai muncul di desa. Air danau yang sebelumnya tenang dan jernih, tiba-tiba berubah menjadi keruh dan berbau busuk. Pada awalnya, warga tidak terlalu menghiraukan perubahan itu. Mereka berpikir bahwa mungkin itu hanya fenomena alam biasa. Namun, seiring waktu, keadaan semakin memburuk. Angin kencang mulai berhembus tanpa alasan yang jelas, dan banyak tanaman yang biasanya tumbuh subur di sekitar danau mulai mati. Beberapa hewan yang biasanya datang untuk mencari makan di sekitar danau tiba-tiba menghilang, meninggalkan desa dalam kesunyian yang aneh. Warga mulai merasa cemas, namun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa orang mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh itu dengan pencabutan kayu besar yang selama ini dianggap sebagai simbol penjaga keseimbangan. Cerita-cerita yang dulu dianggap sebagai mitos, kini mulai dipertanyakan kebenarannya. Orang tua desa kembali mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan danau harus dijaga dengan baik. Mereka percaya bahwa jika kayu itu rusak atau hilang, alam akan kehilangan keseimbangan, dan bencana tak terhindarkan. Sementara itu, di pusat desa, ketegangan semakin terasa. Beberapa rumah mulai kebanjiran akibat air danau yang meluap. Tanah yang dulunya kokoh dan subur mulai amblas, membuat sebagian warga kehilangan lahan pertanian mereka. Keadaan semakin sulit dihadapi, dan rasa takut mulai merayapi setiap sudut desa. Para warga yang dulu merasa aman, kini merasa bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar bencana alam biasa. Warga desa pun mulai berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bertanya kepada para orang tua dan tokoh adat yang mengerti cerita-cerita lama tentang Situ Bagendit. Dari mereka mendengar cerita tentang Nyai Bagendit, seorang wanita yang dulunya hidup di sekitar danau dan memiliki kekayaan melimpah. Namun, karena keserakahannya, ia dihukum dengan kutukan yang mengubahnya menjadi roh yang menjaga danau dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Banyak yang mengatakan bahwa pencabutan kayu besar itu adalah tindakan yang sangat ceroboh. Mereka percaya bahwa kayu tersebut bukan hanya pohon biasa, melainkan simbol dari roh Nyai Bagendit yang menguasai danau. Ketika kayu itu dicabut, maka roh Nyai Bagendit seolah terbangun, dan ia mulai membalas dendam pada mereka yang merusak tempat keramat tersebut. Sejak saat itu, warga desa mulai mengalami berbagai bencana alam yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Namun,
Meskipun ada banyak yang percaya pada legenda ini, tidak sedikit pula yang merasa skeptis. Mereka beranggapan bahwa bencana yang terjadi hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan cerita mistis yang berkembang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Banjir semakin besar, angin semakin kencang, dan air danau terus naik tanpa kendali. Situ Bagendit, yang dulu menjadi tempat yang damai, kini berubah menjadi sumber ketakutan bagi penduduk sekitar. Masyarakat desa mulai panik, mencari cara untuk mengatasi keadaan yang semakin memburuk. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Satu hal yang pasti, mereka mulai percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bencana alam biasa yang sedang mengancam mereka. Dan semua itu bermula dari pencabutan kayu besar yang selama ini mereka anggap sebagai penjaga alam. Kini, mereka hanya bisa berharap agar keadaan ini segera berakhir sebelum lebih banyak kerusakan yang terjadi. Setelah kayu besar itu dicabut, suasana di desa semakin tidak menentu. Warga yang awalnya tidak terlalu menghiraukan peringatan dari orang tua desa mulai merasakan dampak yang lebih nyata. Air danau yang sebelumnya jernih kini berubah keruh, memancarkan bau busuk yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun beberapa orang berusaha untuk mencari penjelasan ilmiah, mereka tidak bisa menemukan penyebab pasti dari perubahan ini. Semua yang terjadi semakin membingungkan dan menakutkan. Ketegangan semakin terasa saat angin kencang mulai melanda desa tanpa alasan yang jelas. Angin bertiup begitu kencang, merobohkan pohon-pohon besar dan membuat atap rumah-rumah warga terbang terbawa angin. Tidak ada badai besar atau cuaca buruk yang memicu perubahan ini, namun angin seolah memiliki kekuatan yang sangat besar. Setiap kali angin datang, warga merasakan ketakutan yang mencekam, seolah alam sedang marah dan mengingatkan mereka akan suatu hal yang telah mereka abaikan. Beberapa hari setelah kejadian itu, fenomena aneh lainnya mulai muncul. Tanaman-tanaman di sekitar danau, yang sebelumnya tumbuh subur, mulai layu dan mati. Buah-buahan yang dulu berlimpah kini tidak bisa dipanen. Sumber air yang biasanya jernih dan melimpah mulai surut, sementara air yang mengalir ke danau menjadi lebih keruh. Warga desa yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian mulai merasa cemas, karena mereka tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan besar ini. Di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat, sekelompok warga mulai berkumpul untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mulai berbicara dengan orang tua desa, yang masih memegang teguh kepercayaan tentang kayu besar yang dulunya menjadi simbol penjaga alam. Beberapa orang tua menceritakan kembali kisah-kisah yang mereka dengar dari leluhur mereka tentang Nyai Bagendit, wanita yang konon pernah tinggal di sekitar danau. Mereka percaya bahwa Nyai Bagendit adalah roh penjaga danau, yang kini mungkin terbangun karena kayu besar itu telah dicabut. Namun, meskipun ada yang mulai percaya pada legenda itu, tidak semua warga desa merasa yakin. Beberapa di antara mereka menganggap cerita-cerita itu hanya mitos belaka dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi. Mereka berusaha untuk mencari penjelasan ilmiah, tetapi tetap tidak menemukan jawaban yang memadai. Namun, semakin lama, semakin banyak kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Pada malam hari, beberapa warga melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh yang datang dari arah danau. Suara itu seperti gemuruh, namun tidak ada tanda-tanda badai atau hujan. Beberapa orang juga mengaku melihat bayangan aneh di permukaan danau yang kini terlihat gelap dan keruh. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bayangan Nyai Bagendit yang kembali untuk mengingatkan mereka akan kesalahan yang telah dilakukan. Perasaan takut semakin meluas di kalangan warga desa. Sementara itu, bencana yang melanda desa semakin parah. Banjir yang melanda beberapa bagian desa mulai surut, namun tidak lama setelah itu, air kembali meluap dengan lebih hebat. Tidak hanya itu, beberapa rumah mulai amblas dan tanah yang tadinya subur berubah menjadi tanah yang rapuh dan mudah longsor. Meskipun beberapa warga mencoba untuk membuat saluran pembuangan air, usaha mereka terasa sia-sia. Setiap kali banjir surut, air kembali naik dengan cepat. Para tokoh adat desa akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan darurat. Mereka mengajak warga untuk berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi bencana ini. Beberapa orang tua desa kembali mengingatkan mereka bahwa kejadian ini mungkin ada kaitannya dengan tindakan ceroboh yang dilakukan dengan mencabut kayu besar. Mereka mengusulkan agar kayu tersebut dikembalikan ke tempat semula, dengan harapan keseimbangan alam dapat dipulihkan dan bencana ini bisa dihentikan. Meskipun ada keraguan di antara beberapa warga, mereka akhirnya setuju untuk mencoba mengembalikan kayu tersebut.
Kelompok yang dipimpin oleh beberapa orang tua desa dan pemuda-pemuda yang berani mulai mempersiapkan perjalanan ke pusat danau. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Tanah yang sebelumnya kokoh kini terasa licin dan sulit dilalui, dan beberapa kali mereka hampir terperosok ke dalam lubang besar yang muncul secara tiba-tiba. Ketika kelompok itu sampai di pusat danau, mereka disambut oleh pemandangan yang sangat menakutkan. Air danau semakin tinggi, dan suara gemuruh dari dalam danau semakin keras. Mereka merasa seperti ada kekuatan yang mengawasi mereka, dan sebagian dari mereka mulai merasakan perasaan tidak nyaman yang semakin mencekam. Namun, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi bencana ini adalah dengan mengembalikan kayu yang telah dicabut dan menancapkannya kembali di tempat semula. Mereka berharap ini akan menjadi langkah terakhir untuk menghentikan bencana yang semakin parah. Perjalanan untuk mengembalikan kayu besar ke tempat asalnya tidak semudah yang mereka bayangkan. Tanah yang sebelumnya subur dan mudah dilalui kini berubah menjadi berlumpur dan licin, seolah-olah alam sendiri sedang menentang mereka. Setiap langkah terasa berat, dan mereka harus berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam jurang atau lubang besar yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Beberapa kali, mereka hampir tersesat, tetapi rasa takut yang mendera membuat mereka terus melangkah maju. Meskipun perjalanan terasa semakin sulit, kelompok tersebut tidak menyerah. Warga desa yang dipimpin oleh beberapa orang tua terus melangkah dengan tekad yang semakin bulat. Mereka percaya bahwa hanya dengan mengembalikan kayu tersebut, bencana yang melanda desa mereka akan berakhir. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak tanda-tanda aneh yang mereka temui. Tanah di sekitar mereka terasa lebih rapuh, dan beberapa pohon besar yang dulu tegak berdiri kini mulai tumbang tanpa sebab yang jelas. Suara gemuruh yang sebelumnya hanya terdengar dari jauh kini semakin jelas. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam kegelapan danau. Beberapa orang mulai merasa cemas dan ingin segera kembali, namun ketua kelompok, seorang tokoh adat yang dihormati, meyakinkan mereka bahwa mereka harus terus maju. Jika kita mundur sekarang, kita tidak hanya akan membiarkan bencana ini terus berlanjut, tetapi juga mengkhianati kepercayaan yang telah dijaga oleh nenek moyang kita, katanya dengan tegas. Di tengah perjalanan yang semakin berat, beberapa anggota kelompok mulai merasakan hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa dari mereka merasa tubuh mereka semakin berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menarik mereka ke bawah. Beberapa lainnya mulai mendengar bisikan halus yang berasal dari dalam hutan, namun tidak ada seorang pun yang bisa melihat siapa yang berbicara. Ketegangan semakin meningkat, dan rasa takut mulai merayapi hati setiap orang dalam kelompok itu. Mereka akhirnya sampai di pinggiran danau, dan pemandangan yang mereka temui membuat mereka tertegun. Air danau kini lebih tinggi dari sebelumnya, meluap dan menenggelamkan hampir seluruh area sekitar. Suara gemuruh yang semakin keras berasal dari dasar danau, seolah-olah ada kekuatan yang sedang bangkit. Tanpa ada pilihan lain, mereka melanjutkan perjalanan menuju titik tempat kayu besar itu dulu berada, yang kini sudah terendam air. Ketika mereka sampai di tempat itu, mereka melihat kayu besar yang dulunya tegak berdiri kini tergeletak di dasar danau, hanya tersisa sebagian dari batangnya yang terlihat di permukaan air. Warga yang mengangkat kayu tersebut dengan hati-hati dan perlahan mulai menancapkannya kembali ke tempat semula. Namun, saat kayu itu disentuhkan ke tanah, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup begitu kuat, memaksa mereka untuk berpegangan pada apa saja agar tidak terbawa arus. Sebagian anggota kelompok mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa peringatan, air danau yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar yang menggulung ke arah mereka. Beberapa orang jatuh ke dalam air, dan mereka terpaksa berjuang untuk menyelamatkan diri. Rasa takut semakin menguasai mereka, dan dalam kegelisahan itu, mereka semakin yakin bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi upaya mereka untuk mengembalikan keseimbangan alam. Namun, ketua kelompok tidak menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia dan beberapa orang tua desa terus berusaha menancapkan kayu itu, berharap bahwa jika mereka berhasil, air dan gelombang besar itu akan surut. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh yang sangat keras terdengar dari dalam danau, membuat tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari dasar danau, dan itu bukanlah hal yang bisa mereka kendalikan. Ketika kayu itu akhirnya terpasang kembali di tempat semula, angin yang sangat kencang mulai mereda, dan air yang sebelumnya meluap perlahan surut. Namun,
Meskipun bencana tampak mereda, suasana di sekitar mereka sangat menegangkan. Warga yang selamat merasa terperangkap antara rasa lega dan ketakutan yang mendalam. Mereka merasa bahwa apa yang baru saja terjadi adalah peringatan besar dari alam, yang mungkin akan kembali jika mereka tidak menjaga keseimbangan itu dengan hati-hati. Dengan kayu besar yang telah kembali pada tempatnya, mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Meski bencana banjir yang melanda desa mulai surut, banyak kerusakan yang harus diperbaiki. Warga yang selamat kini hanya bisa merenung dan belajar bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat, dan menjaga alam adalah tanggung jawab mereka sebagai bagian dari komunitas yang hidup berdampingan dengan kekuatan alam yang tak terlihat. Setelah kayu besar dikembalikan ke tempat semula, kehidupan di desa mulai terasa sedikit lebih tenang. Meskipun bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah desa sudah mulai surut, bekas kerusakan yang ditinggalkan tetap terlihat jelas. Beberapa rumah masih terendam, dan tanah yang dulu subur kini terasa gersang. Namun, ada semacam perasaan lega yang menyelimuti warga desa. Mereka percaya bahwa dengan mengembalikan kayu tersebut, mereka telah mengembalikan keseimbangan yang hilang. Namun, ketenangan yang tercipta tidak berlangsung lama. Meski air surut, masih ada rasa cemas yang mengganggu sebagian besar warga. Banyak yang merasa bahwa situasi ini belum sepenuhnya selesai. Warga desa mulai merasakan ada sesuatu yang belum tuntas, seperti ada ketegangan tak terlihat yang menggantung di udara. Suara-suara aneh yang sebelumnya terdengar, kini mulai terdengar lagi, tapi kali ini lebih pelan dan seperti berbisik. Banyak yang merasa tidak nyaman, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa hari setelah kejadian itu, beberapa orang yang tinggal di dekat danau mulai merasa ada perubahan dalam diri mereka. Mereka merasa lebih lelah dari biasanya, bahkan setelah tidur sepanjang malam. Beberapa orang mengeluh tentang mimpi buruk yang berulang, mimpi yang mereka anggap tidak biasa dan mengerikan. Ada yang bermimpi tentang wanita berpakaian putih yang muncul di pinggir danau, menatap mereka dengan mata yang kosong. Beberapa orang merasa bahwa wanita itu adalah Nyai Bagendit, roh yang mengawasi danau. Keanehan-keanehan lainnya juga mulai terjadi. Salah seorang pemuda desa yang berani, yang ikut dalam kelompok yang mengembalikan kayu, mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di atas permukaan air danau pada malam hari. Ketika ia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Meskipun banyak yang meragukan cerita tersebut, ada pula yang mulai khawatir, karena kejadian itu terasa lebih nyata daripada sekadar khayalan. Warga desa mulai merasa bahwa walaupun kayu besar sudah dikembalikan, ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam danau. Mereka mulai merasakan ada hubungan yang lebih dalam antara kayu tersebut dengan peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi. Orang tua desa kembali mengingatkan mereka bahwa Situ Bagendit bukan hanya sebuah danau biasa, tetapi tempat yang penuh dengan kekuatan tak kasat mata. Mereka percaya bahwa meskipun kayu itu telah dikembalikan, kekuatan yang terbangun akibat pencabutannya mungkin belum sepenuhnya mereda. Kepercayaan itu semakin kuat ketika, suatu malam, beberapa warga yang tinggal dekat danau merasakan gempa kecil yang mengguncang tanah di sekitar mereka. Tanah yang sebelumnya cukup kokoh kini terasa bergoyang. Meskipun gempa itu tidak berlangsung lama, hal itu menambah ketegangan di desa. Warga yang masih terkejut dari bencana banjir kini merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Apakah yang mereka lakukan sudah cukup untuk menghentikan bencana ini, atau justru mereka telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya? Dalam keadaan cemas, beberapa tokoh adat desa mulai memutuskan untuk melakukan ritual besar-besaran untuk menenangkan roh yang ada di Situ Bagendit. Ritual itu dipimpin oleh seorang dukun yang dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh halus. Warga desa yang percaya pada kekuatan ritual itu berkumpul untuk mengikuti prosesi yang akan dilakukan di tepi danau. Mereka berharap bahwa dengan melaksanakan ritual ini, mereka dapat menenangkan roh Nyai Bagendit dan menghindarkan diri dari malapetaka lebih lanjut. Namun, tidak semua warga desa setuju dengan cara ini. Beberapa dari mereka yang lebih skeptis merasa bahwa ritual itu hanyalah sebuah cara untuk menenangkan diri, tanpa memberi dampak nyata pada apa yang terjadi. Mereka lebih memilih untuk mencari solusi praktis, seperti memperbaiki saluran air dan memulai kembali pertanian mereka. Ketegangan antara yang percaya dan yang tidak percaya semakin mencuat, dan beberapa orang mulai saling berdebat mengenai apa yang sebenarnya harus dilakukan. Ketika ritual dimulai, semua warga yang hadir merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Udara terasa lebih dingin,
dan angin yang semula tenang mulai berhembus perlahan. Dukun yang memimpin ritual itu terlihat serius dan penuh konsentrasi, seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan kekuatan yang tak terlihat. Beberapa orang mulai merasakan perasaan aneh, seperti diawasi oleh sesuatu yang besar dan tak kasat mata. Beberapa warga yang ikut dalam ritual itu mulai merasa pusing dan mual, tetapi mereka tetap bertahan demi berharap agar keseimbangan alam dapat pulih. Saat ritual mencapai puncaknya, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dasar danau. Air danau yang semula tenang mulai beriak, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Semua orang yang hadir merasa ketakutan, dan beberapa orang mulai berlari menjauh dari tempat tersebut. Namun, dukun itu tetap teguh di tempatnya, seperti tidak terpengaruh dengan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Di puncak ritual, dukun mengangkat tangannya ke udara dan mengucapkan doa panjang, berharap agar roh Nyai Bagendit dan kekuatan alam yang menguasai danau bisa kembali tenang. Tiba-tiba, suara gemuruh itu berhenti. Angin yang berhembus kencang pun mereda. Air danau yang beriak kini kembali tenang. Warga desa yang hadir dalam ritual itu merasa sedikit lega, tetapi mereka tahu bahwa meskipun bencana itu tampaknya telah mereda, ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Mereka mulai merasa bahwa kedamaian yang mereka rasakan hanya sementara, dan mereka harus terus menjaga keharmonisan dengan alam jika mereka ingin menghindari bencana lebih lanjut. Meskipun ritual yang dilakukan oleh dukun desa tampaknya telah mengurangi ketegangan sesaat, ada rasa cemas yang tak bisa hilang begitu saja di hati warga desa. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang masih mengintai di balik ketenangan yang terjadi setelah ritual itu. Beberapa orang mulai melaporkan bahwa mereka masih mendengar suara aneh di malam hari, suara gemuruh dari dalam danau yang kini semakin terasa seperti ancaman yang tidak dapat dihindari. Namun, kali ini, suara itu datang lebih pelan, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Para tokoh adat yang hadir dalam ritual itu mulai merasa bahwa mereka belum benar-benar berhasil menenangkan kekuatan alam yang ada di situ Bagendit. Meski air danau telah surut dan banjir mulai mereda, mereka percaya bahwa roh Nyai Bagendit masih belum sepenuhnya tenang. Dalam percakapan mereka yang mendalam, mereka mulai merenungkan kembali segala tindakan yang telah dilakukan. Mereka mulai merasa bahwa ada kemungkinan bahwa kayu besar yang dicabut itu bukanlah satu-satunya penyebab bencana yang melanda desa. Ada yang mulai mempertanyakan apakah ada faktor lain yang terabaikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kayu itu sendiri. Di tengah keresahan yang melanda, datanglah kabar bahwa beberapa orang yang tinggal di sekitar danau merasakan kejadian aneh lainnya. Tanah yang semula subur kini mulai memancarkan bau busuk yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan, sebagian warga mulai melaporkan bahwa beberapa hewan ternak mereka mendadak mati dengan cara yang sangat misterius. Beberapa ayam dan kambing yang dipelihara oleh warga ditemukan tergeletak mati tanpa ada luka yang jelas. Kejadian ini semakin memperburuk perasaan cemas warga yang sudah merasa ketakutan akibat bencana yang telah mereka alami. Pada malam hari, seorang warga yang tinggal di pinggir danau mulai merasakan gejala yang lebih buruk. Ia sering terjaga di malam hari dengan rasa tercekik, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahannya. Ia juga merasa kedinginan, meski udara di sekitarnya tidak begitu dingin. Saat ia mencoba keluar dari rumahnya untuk mencari udara segar, ia melihat bayangan putih yang melintas cepat di atas permukaan danau. Bayangan itu kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan rasa takut yang semakin mendalam di hatinya. Kisah-kisah seperti itu mulai beredar dengan cepat di desa. Beberapa orang mengklaim melihat sosok bayangan yang menyerupai seorang wanita berpakaian putih, berjalan di tepi danau. Sosok itu disebut-sebut sebagai Nyai Bagendit, roh yang konon menjaga danau tersebut. Meskipun tidak ada yang bisa membuktikan keberadaan sosok tersebut, ketakutan semakin menyebar di kalangan warga desa. Mereka merasa bahwa meskipun kayu besar telah dikembalikan, kekuatan yang tersembunyi di dalam danau masih belum bisa benar-benar dipadamkan. Desa yang sebelumnya ramai dengan aktivitas pertanian kini terasa sepi. Warga yang semula bekerja dengan semangat mulai kehilangan harapan. Beberapa dari mereka menghindari danau, merasa bahwa setiap kali mereka mendekat, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Anak-anak yang biasanya bermain di sekitar danau kini tidak lagi terlihat. Bahkan, pasar yang biasanya penuh dengan pedagang kini terasa sepi, karena banyak warga yang memilih untuk tinggal di rumah mereka masing-masing. Di tengah kecemasan ini, sekelompok pemuda desa yang merasa bahwa mereka tidak bisa hanya berdiam diri memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri.
Mereka mencoba mencari tahu lebih banyak tentang legenda Nyai Bagendit dan apa yang sebenarnya terjadi pada danau tersebut. Dengan tekad yang kuat, mereka mendatangi beberapa orang tua yang dianggap tahu lebih banyak tentang kisah-kisah lama mengenai danau itu. Dari percakapan mereka mengetahui bahwa sebenarnya ada lebih banyak cerita yang tersembunyi, yang tidak banyak orang ketahui. Beberapa orang tua bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada zaman dahulu. Mereka mengatakan bahwa dulunya, Situ Bagendit bukan hanya sekadar danau biasa, tetapi sebuah tempat yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Legenda yang paling dikenal adalah kisah tentang seorang wanita yang sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam. Namun, setelah kematiannya, banyak kejadian aneh yang terjadi di danau tersebut. Beberapa orang tua mengatakan bahwa ada suatu kejadian besar yang menyebabkan peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan mereka meyakini bahwa kejadian itu terjadi lagi setelah kayu besar dicabut. Para pemuda yang mendengar cerita itu mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang perlu mereka pelajari sebelum mereka bisa benar-benar mengerti apa yang terjadi. Mereka berusaha mencari bukti lebih lanjut, dan mencoba menghubungi ahli spiritual yang mungkin bisa memberikan penjelasan lebih mendalam. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika salah satu dari mereka yang mencoba mendekati danau pada malam hari tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kejadian ini semakin memperburuk keadaan, dan warga mulai merasa bahwa mereka benar-benar berada dalam cengkeraman kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dengan satu anggota kelompok yang hilang, warga desa mulai merasa putus asa. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak menemukan jawaban, situasi ini bisa berlanjut dan memburuk lebih jauh. Mereka semakin sadar bahwa untuk menghentikan bencana ini, mereka harus menghadapi lebih dari sekadar kekuatan alam, tetapi mungkin juga roh-roh yang terbangun dan tak terkontrol. Desa yang dulu damai kini terjebak dalam ketakutan yang terus mengganggu pikiran mereka. Warga desa kini merasa seolah-olah mereka berada di ujung tanduk. Setiap langkah mereka terasa dipenuhi kecemasan, dan setiap suara yang terdengar membuat jantung mereka berdegup kencang. Hilangnya salah seorang pemuda yang mencoba mendekati danau pada malam hari semakin memperburuk suasana. Desa yang sebelumnya hidup dengan riuh kini terasa sepi dan sunyi. Kebanyakan orang menghindari untuk keluar rumah setelah malam menjelang, takut jika malam itu kembali membawa hal-hal yang lebih buruk. Para pemuda yang tersisa yang mencoba mencari jawaban semakin terdesak. Mereka tahu bahwa dengan hilangnya salah satu teman mereka harus segera menemukan cara untuk menenangkan kekuatan yang ada di Situ Bagendit. Tanpa petunjuk yang jelas, mereka memutuskan untuk mendatangi seorang dukun tua yang terkenal memiliki pengetahuan dalam mengatasi masalah roh dan kekuatan alam. Dukun tersebut tinggal jauh di dalam hutan, tempat yang sangat jarang didatangi orang. Ketika mereka sampai di rumah dukun tua itu, suasana di sekitar sangat berbeda. Rumahnya yang terbuat dari kayu tua terlihat begitu menyendiri, dikelilingi pepohonan yang lebat dan tumbuhan merambat yang menutupi hampir seluruh bagian rumah. Dukun tua itu, seorang pria dengan rambut panjang dan mata tajam, menyambut mereka dengan tatapan yang seolah menembus langsung ke dalam hati mereka. Tanpa berkata banyak, ia langsung mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Setelah mereka duduk di dalam rumah dukun, pria tua itu mulai bercerita tentang kekuatan yang ada di dalam Situ Bagendit. Ia mengatakan bahwa danau tersebut bukan hanya tempat biasa, tetapi sebuah tempat yang memiliki energi sangat kuat. Nyai Bagendit, roh yang menjaga danau, tidak bisa begitu saja dibangkitkan dan diperlakukan seperti objek biasa, katanya dengan suara rendah. Kayu besar yang kalian cabut adalah kunci dari semua peristiwa ini. Dengan mencabutnya, kalian telah mengganggu keseimbangan yang telah ada sejak zaman dahulu. Dukun itu melanjutkan bahwa untuk mengembalikan kedamaian, mereka harus melakukan ritual besar yang lebih kuat dan lebih dalam daripada sebelumnya. Namun, ia memperingatkan bahwa ritual itu bukan tanpa risiko. Tidak semua orang bisa menghadapi kekuatan seperti itu. Jika kalian salah langkah, kalian bisa menarik perhatian kekuatan yang jauh lebih gelap daripada yang kalian bayangkan. Warga yang mendengarkan merasa ketakutan, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain jika mereka ingin menghentikan bencana yang terus mengancam desa mereka. Salah satu pemuda, yang merasa bertanggung jawab atas hilangnya temannya, mengajukan pertanyaan. Apa yang harus kami lakukan, Dukun? Bagaimana cara kami mengembalikan kedamaian di danau itu? Dukun tua itu memandangnya lama, sebelum akhirnya memberi jawaban yang berat. Kalian harus menemukan inti dari kekuatan yang tersembunyi di dalam danau.
Itu bukan hanya tentang kayu besar, tetapi lebih pada roh yang terperangkap. Setelah kalian menemukannya, kalian harus membuatnya tenang dengan cara yang sangat khusus. Dengan petunjuk yang samar, para pemuda itu memutuskan untuk kembali ke danau, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang harus mereka lakukan. Di sepanjang perjalanan, mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Suasana yang tadinya hanya sedikit cemas kini terasa semakin menekan. Tanah di sekitar mereka mulai terasa lebih berat, dan udara semakin lembab. Beberapa kali, mereka merasa seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di balik pepohonan, namun ketika mereka berbalik, tidak ada apa-apa. Ketika mereka sampai di tepi danau, suasana yang mereka temui sangat berbeda. Danau yang dulu tenang kini tampak lebih gelap dan mengancam. Airnya tidak lagi tenang, melainkan beriak dengan pola yang tidak wajar. Tanpa kata, mereka berjalan perlahan menuju tempat kayu besar dulu tergeletak. Mereka tahu bahwa sesuatu yang sangat kuat dan sangat kuno sedang menunggu mereka untuk menghadapi kenyataan yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh lagi, lebih keras dari sebelumnya, datang dari dasar danau. Suara itu menggema, seolah mengingatkan mereka akan peristiwa yang sudah terjadi dan memperingatkan mereka tentang apa yang akan datang. Salah satu dari mereka, yang merasa takut, mulai meragukan keputusan mereka untuk terus maju. Apa kita benar-benar bisa menghadapinya? Ia bertanya, suaranya penuh ketakutan. Namun, pemuda yang lainnya menggelengkan kepala, bertekad untuk tidak mundur lagi. Kita harus menyelesaikan ini. Tidak ada jalan mundur. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka mendekati air danau yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Saat mereka berdiri di pinggirnya, mereka merasakan suatu kekuatan besar yang seolah menarik mereka untuk masuk ke dalam air. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari sekadar roh Nyai Bagendit. Keputusan mereka sudah bulat, mereka akan terus maju, apapun yang terjadi. Ketika mereka berdiri di tepi danau, udara terasa semakin berat. Mereka merasakan sebuah ketegangan yang menggantung di sekitar mereka, seperti sesuatu yang sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Permukaan air yang sebelumnya tampak tenang kini tampak beriak tak wajar, seperti gelombang yang muncul tanpa angin. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, dan setiap detik berlalu terasa seperti beban yang semakin menekan. Mereka tahu, mereka sedang berada di ambang sesuatu yang besar dan tak terduga. Salah satu dari mereka, Dedi, yang merasa paling cemas, mulai bertanya-tanya apakah mereka melakukan hal yang benar. Kita benar-benar siap untuk ini. Kalau kita salah langkah, apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara gemetar. Namun, Rudy, yang lebih berani, menarik napas dalam-dalam dan menenangkan teman-temannya. Kita tidak punya pilihan lain, Dedi. Kita harus menyelesaikan ini agar semuanya kembali normal, jawabnya dengan penuh tekad, meskipun di dalam hatinya, ia pun merasakan kegelisahan yang sama. Mereka mulai melangkah lebih dekat ke air danau, perlahan namun pasti, meskipun rasa takut semakin menghantui mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh kembali terdengar dari dasar danau, kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Gelombang air yang semula tenang tiba-tiba membesar, menyeret beberapa batu besar ke permukaan. Semua orang terdiam sejenak, merasakan betapa besar kekuatan yang tersembunyi di dalam danau itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Saat itulah, salah seorang dari mereka, Budi, yang berani maju lebih dulu, mulai melangkah ke dalam air. Tanpa sepatah kata pun, ia memejamkan mata dan melangkah semakin dalam. Ketika air mencapai lututnya, tiba-tiba suara gemuruh itu berubah menjadi suara teriakan, seperti suara seseorang yang sedang kesakitan. Ada yang tidak beres, kata Budi dengan napas tersengal. Seperti ada yang mengajak kita ke dalam air. Perasaan cemas semakin membanjir ketika Budi melangkah lebih dalam lagi. Saat kakinya hampir mencapai dasar danau, tiba-tiba air mulai berputar-putar di sekelilingnya, menciptakan pusaran air yang sangat kuat. Semua orang yang berdiri di tepi danau berteriak, mencoba menarik Budi kembali, tetapi pusaran air itu terlalu kuat. Budi berusaha melawan arus, namun air semakin cepat menariknya masuk ke dalam kedalaman danau. Budi, teriak teman-temannya, namun semakin lama suara mereka tenggelam oleh suara gemuruh yang semakin keras. Rudy, yang tidak bisa tinggal diam, segera berlari ke arah danau dan berusaha menarik Budi ke tepi. Namun, langkahnya terhenti ketika tiba-tiba, air danau meluap dengan sangat cepat.
Seakan-akan danau itu ingin menelan seluruh dunia. Gelombang yang sangat besar melaju ke arah mereka, menghempaskan beberapa batu besar dan benda-benda lainnya. Rudy dan yang lainnya terjatuh ke tanah, terhanyut dalam kekuatan air yang begitu dahsyat. Saat mereka berjuang untuk bangkit kembali, suara teriakan semakin keras terdengar, namun kali ini mereka merasa suara itu tidak berasal dari Budi, melainkan dari suatu tempat yang lebih dalam di dalam danau. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Tanpa mereka sadari, kekuatan di sekitar mereka semakin meningkat, dan mereka merasa seolah-olah mereka terperangkap dalam dunia yang sangat berbeda, sebuah dunia yang tidak sepenuhnya nyata. Dalam kekalutan itu, mereka mendengar suara bisikan halus yang terdengar sangat dekat, seolah berasal dari dalam air itu sendiri. "Kembalikan apa yang telah diambil," suara itu berbisik. "Kembalikan apa yang telah diambil," bisikan itu terus mengulang, semakin keras dan semakin jelas. Masing-masing dari mereka merasa seperti ada yang mengendalikan setiap gerakan mereka, sebuah kekuatan yang mereka tidak bisa lawan. "Ini Nyai Bagendit," teriak Dedi dengan suara penuh ketakutan. "Ini semua karena kita mencabut kayu besar itu. Kita telah mengganggu keseimbangan yang sudah ada sejak lama." Rudy, yang mencoba untuk tetap tenang, segera menoleh ke arah teman-temannya. "Kita harus melakukan apa yang dikatakan suara itu. Kita harus mengembalikan semuanya," katanya, meskipun dalam hati, ia merasa bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Dengan keberanian yang tersisa, mereka memutuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh suara itu, meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mereka bergegas mencari kayu besar yang dulu dicabut, berharap itu bisa menjadi kunci untuk menenangkan kekuatan yang ada di dalam danau. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah tanah di sekitar mereka semakin menarik mereka ke dalam, seperti ingin menenggelamkan mereka. Ketika mereka akhirnya menemukan kayu besar itu, mereka merasakan kekuatan yang sangat kuat menyelimuti mereka. Kayu yang tadinya terlihat biasa-biasa saja kini terasa hidup, bergetar di tangan mereka. Mereka tahu, mereka harus meletakkan kayu itu kembali ke tempat semula, atau mereka akan terus terperangkap dalam kekuatan yang tak terlihat ini. Dengan hati yang berat, mereka melangkah menuju tempat kayu itu harus ditempatkan, berharap bahwa ini akan mengakhiri semua bencana yang telah terjadi. Ketika mereka berdiri di dekat kayu besar yang kini bergetar dalam genggaman mereka, udara di sekitar danau semakin terasa kental. Kekuatan yang mengalir dari kayu itu hampir tidak dapat mereka kendalikan. Mereka merasa seolah-olah seluruh dunia berputar di sekitar mereka, dan setiap detik terasa begitu lama. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan saat ini akan menentukan nasib mereka dan seluruh desa. Jika mereka gagal, bencana ini mungkin tidak akan pernah berhenti. Rudy menggenggam kayu itu dengan erat, matanya terfokus pada danau yang tampak semakin gelap. "Kita tidak bisa mundur," katanya dengan suara pelan namun tegas. "Kita harus meletakkan kayu ini kembali ke tempatnya, dan berharap itu bisa menghentikan semua ini." Dedi, yang masih merasa takut, mencoba menenangkan dirinya. "Kalau ini yang harus kita lakukan, kita harus siap dengan apapun yang terjadi," jawabnya dengan suara penuh kecemasan. Mereka semua perlahan-lahan melangkah menuju tepi danau, setiap langkah terasa berat, seolah tanah dan air itu sendiri menahan mereka. Ketika mereka semakin dekat, suara bisikan yang sebelumnya terdengar semakin keras, mengarah langsung ke telinga mereka. "Kembalikan apa yang telah diambil," suara itu terus bergema, semakin mendalam dan semakin penuh ancaman. Mereka bisa merasakan kekuatan yang terperangkap di dalam danau, dan semakin lama semakin terasa menekan. Ketika mereka sampai di tempat di mana kayu itu harus diletakkan, suasana semakin suram. Air danau kini mulai beriak kembali, tetapi kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Gelombang air datang dari bawah, membuat tanah di sekitar mereka mulai retak. Rudy, yang memimpin, menatap kayu besar itu sekali lagi dan dengan hati-hati, meletakkannya kembali ke tempatnya semula. Namun, begitu kayu itu menyentuh tanah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat keras terdengar dari dasar danau. Air di sekitar mereka mulai berputar-putar seperti pusaran besar, menarik semua benda yang ada di sekitarnya. Para pemuda itu mencoba untuk bertahan, berpegangan pada apapun yang bisa mereka raih. Namun, kekuatan air yang begitu besar membuat mereka hampir tidak bisa bernapas.
Mereka merasa seperti mereka sedang berada di dalam tornado air yang bisa menelan mereka kapan saja. Di tengah kekacauan itu, mereka mendengar suara lain yang terdengar lebih keras dan lebih jelas. "Kalian tidak bisa menghentikan saya." Suara itu menggema dari dalam danau. Mereka semua terkejut dan merasa ketakutan, namun mereka berusaha keras untuk tidak terjatuh. "Nyai Bagendit," teriak Dedi, "kami hanya ingin mengembalikan apa yang telah kami ambil." Suara itu, yang seolah berasal dari kedalaman yang sangat jauh, hanya tertawa dengan suara seram yang menggema. Air di sekitar mereka mulai semakin tinggi, dan gelombang yang datang semakin besar. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan yang ada di dalam danau benar-benar berusaha untuk menghancurkan mereka. Namun, meskipun ketakutan menguasai hati mereka, mereka tetap berusaha bertahan dan fokus pada satu tujuan, mengembalikan kayu itu ke tempat yang tepat. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal, bukan hanya desa mereka yang akan musnah, tetapi mungkin seluruh wilayah di sekitar danau ini akan tenggelam dalam kekuatan yang tidak terkontrol. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Rudy mencoba untuk berbicara lagi kepada suara itu. "Kami tidak berniat mengganggu, kami hanya ingin menenangkan kekuatan ini. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kami siap untuk menerima konsekuensinya," katanya, suaranya penuh keteguhan. Sesaat kemudian, suara itu berhenti. Hening, semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengamati mereka dengan penuh perhatian. Kemudian, suara itu kembali terdengar, tetapi kali ini lebih pelan dan penuh perasaan. "Kalian telah mengganggu kedamaian yang lama terlupakan," suara itu berbisik. "Namun, kalian juga telah mengakui kesalahan kalian." Tiba-tiba, air yang meluap mulai surut, dan pusaran besar itu perlahan menghilang. Tanah yang retak mulai menyatu kembali, dan gelombang air yang sebelumnya ganas kini berubah menjadi tenang. Mereka semua berdiri tertegun, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat bahwa danau itu kini tampak lebih damai, seperti tidak ada yang pernah terjadi sebelumnya. Mereka tahu, meskipun situasi tampaknya telah tenang, mereka tidak bisa menganggap semuanya telah selesai. Kekuatan yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Mereka harus berhati-hati ke depannya, menjaga danau itu dan menjaga keseimbangan yang telah kembali. Namun, satu hal yang pasti, mereka berhasil mengembalikan kedamaian yang hilang, setidaknya untuk sementara. Mereka tidak bisa tahu apakah ini adalah akhir dari segalanya, tapi mereka bersyukur karena mereka masih selamat. Setelah kayu besar itu akhirnya ditempatkan kembali, danau yang tadinya tampak mengancam kini kembali tenang. Airnya kembali jernih, seperti tidak ada yang pernah terjadi. Namun, bagi para pemuda, ketenangan ini terasa terlalu rapuh. Meskipun kekuatan yang menguasai danau tampak mereda, mereka tahu bahwa sesuatu yang lebih besar mungkin sedang menunggu. Mereka merasa seolah-olah mereka hanya menunda takdir, bukan menghentikan ancaman yang sebenarnya. Malam itu, desa terasa lebih sepi dari biasanya. Warga yang sebelumnya diliputi kecemasan kini mulai keluar dari rumah mereka, tetapi ekspresi mereka tidak sepenuhnya lega. Banyak dari mereka yang merasa bahwa kedamaian yang baru mereka rasakan hanyalah sementara, dan bahwa bahaya yang lebih besar mungkin sedang mengintai. Para pemuda yang telah berjuang keras untuk mengembalikan kayu ke tempatnya merasa lelah dan bingung, tak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Rudy, Dedi, Budi, dan yang lainnya berkumpul di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Mereka duduk bersama di bawah cahaya lampu yang temaram, mencoba berbicara tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan setelahnya. "Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya Dedi, masih merasa tak percaya dengan segala yang mereka alami. "Aku merasa seperti kita belum selesai," jawab Rudy, matanya penuh kecemasan. "Ada sesuatu yang belum tuntas. Aku bisa merasakannya." Budi, yang sebelumnya sangat takut, mulai berbicara dengan suara yang lebih tenang. "Aku rasa kita tidak bisa membiarkan keadaan ini begitu saja. Meski sekarang situasi tampak tenang, kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan semuanya. Aku takut jika kita mengabaikan ini, bencana yang lebih buruk akan datang." Kata-kata Budi itu menggantung di udara, membawa kembali ketegangan yang sempat reda. Mereka semua merasa bahwa pekerjaan mereka belum selesai, bahwa mereka harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya ada di balik kejadian ini. Namun, meskipun mereka merasa cemas, mereka juga tahu bahwa tidak ada banyak pilihan yang tersisa.
Dukun tua yang mereka temui sebelumnya sudah memberikan petunjuk, tetapi masih banyak yang belum mereka pahami. Mereka memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang sejarah danau dan kekuatan yang ada di dalamnya. Mungkin, kata mereka, ada hal-hal yang belum mereka ketahui yang bisa membantu mereka memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keesokan harinya, mereka kembali menuju rumah dukun tua itu, berharap bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Namun, ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Rumah dukun itu tampak kosong. Pintu terbuka lebar, tetapi tidak ada seorang pun di dalam. Semua barang di dalam rumah tampak rapi, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apa yang terjadi? Kenapa rumah ini kosong? Tanya Dedi, kebingungannya semakin meningkat. Rudy melangkah masuk dan melihat ke sekeliling. Sepertinya dukun ini tidak ada di sini lagi, katanya dengan suara hati-hati. Mereka mencari-cari di sekitar rumah, tetapi tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan mengapa dukun itu tiba-tiba menghilang. Dia pasti tahu sesuatu. Mungkin dia pergi untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, ujar Budi dengan tegang. Mereka semua merasa semakin cemas, menyadari bahwa mereka mungkin telah melewatkan sesuatu yang sangat penting. Sebelum mereka pergi, Rudy menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu tampak sangat kuno, dengan sampul kulit yang sudah usang. Ketika dibuka, mereka menemukan tulisan-tulisan yang sangat sulit dimengerti, namun ada beberapa gambar dan simbol yang terlihat familiar. Mungkin ini bisa memberi kita petunjuk, kata Rudy. Mereka memutuskan untuk membawa buku itu kembali ke desa dan mencoba memahaminya. Di sepanjang perjalanan pulang, suasana di sekitar mereka semakin aneh. Langit yang tadinya cerah kini mulai mendung, dan angin yang berhembus terasa lebih dingin. Mereka tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di luar sana, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Setiap langkah mereka semakin merasa berat, seperti ada kekuatan yang terus mengawasi mereka. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama untuk mempelajari buku yang mereka temukan. Namun, semakin mereka mencoba memahaminya, semakin banyak misteri yang terungkap. Buku itu berisi catatan tentang sejarah danau, tentang Nyai Bagendit, dan tentang kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam. Mereka membaca tentang legenda kuno yang mengatakan bahwa siapapun yang mengganggu kedamaian danau akan menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Ternyata, apa yang mereka hadapi bukan hanya roh yang marah, tetapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang bisa menghancurkan tidak hanya desa mereka, tetapi seluruh dunia. Ketika malam semakin larut, para pemuda merasa kelelahan setelah mempelajari buku kuno itu, namun ketegangan mereka semakin bertambah. Semakin banyak mereka membaca, semakin banyak juga pertanyaan yang muncul tanpa jawaban. Salah satu hal yang paling mengganggu adalah kutipan yang mereka temukan di halaman terakhir buku. Kekuatan yang ada di dalam danau bukanlah roh biasa. Ia adalah entitas yang lebih tua dan lebih berbahaya, yang mampu memanipulasi waktu dan ruang. Untuk menghentikannya, pengorbanan besar harus dilakukan. Dedi, yang biasanya paling cepat merasa cemas, meremas halaman buku itu dengan tangan gemetar. Apa maksudnya pengorbanan besar? Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rudy, yang mulai merasa ketegangan ini semakin menekan, mencoba untuk menenangkan teman-temannya. Mungkin kita bisa mencari lebih banyak informasi. Mungkin ada cara lain untuk menghentikan kekuatan ini tanpa harus berkorban, katanya, meskipun ia sendiri tidak yakin apa yang harus mereka lakukan. Namun, mereka tidak punya banyak waktu. Sejak mereka menemukan buku itu, mereka merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Malam terasa lebih gelap dari biasanya, dan angin yang berhembus membawa bau yang tidak mereka kenali. Mereka mulai merasakan bahwa sesuatu yang sangat kuat sedang mengawasi mereka, dan semakin dekat dengan mereka. Beberapa kali mereka mendengar suara gemuruh yang datang dari kejauhan, seolah-olah danau itu sedang bergejolak lagi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ketukan keras dari pintu rumah. Semua orang terdiam, tak berani bergerak. Ketukan itu semakin keras, disertai dengan suara bisikan yang tak bisa mereka mengerti. Rudy, yang paling berani, perlahan-lahan membuka pintu, namun tidak ada siapa-siapa di luar. Yang ada hanya angin dingin yang menerpa wajahnya. Apa ini? Kata Rudy bingung, memandang sekeliling. Namun, begitu ia menutup pintu kembali, suara ketukan itu berhenti.
Mereka kembali ke meja dan buku itu, namun tiba-tiba, suara dari dalam danau terdengar lagi, kali ini jauh lebih jelas. Kalian tidak bisa lari. Kalian telah membangunkan saya, dan kini kalian harus menghadapi konsekuensinya. Suara itu penuh dengan kebencian dan ancaman. Dedi, yang sudah tidak tahan lagi, berteriak, apa yang sebenarnya kalian inginkan dari kami? Kami hanya mencoba untuk memperbaiki semuanya. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan sebuah suara menggelegar dari jauh, semakin mendekat. Mereka merasakan getaran itu sampai ke tulang mereka. Budi, yang sudah merasa putus asa, berkata, aku rasa kita tidak punya pilihan lain. Kita harus kembali ke danau dan menyelesaikan semuanya. Entah bagaimana caranya, semua orang mengangguk, meskipun ketakutan menguasai hati mereka. Mereka tahu mereka harus melangkah ke sana lagi, menghadapi apapun yang menunggu mereka. Dengan berat hati, mereka kembali menuju danau yang sekarang tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Gelombang air yang tenang kini mulai beriak lagi, dan suara gemuruh terdengar semakin keras. Setiap langkah mereka menuju tepi danau terasa seperti melangkah ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Saat mereka tiba di sana, mereka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Dari kedalaman danau, sebuah cahaya terang mulai muncul, diikuti oleh sosok yang perlahan-lahan muncul dari dalam air. Sosok itu, yang mereka kenali sebagai Nyai Bagendit, muncul dengan wajah yang penuh amarah dan kekuatan. Namun, kali ini ia tidak tampak seperti seorang wanita biasa. Wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan, dengan mata merah menyala dan tangan yang tampak seperti bercabang, menyerupai akar pohon yang hidup. Kalian telah mengganggu kedamaian saya, suaranya terdengar lebih dalam dan lebih menakutkan. Nyai Bagendit melangkah maju, dan air di sekitar mereka mulai berputar-putar semakin cepat. Para pemuda merasa terhimpit, seolah-olah kekuatan dari dalam danau itu sedang menarik mereka ke dalam kedalaman. Kami tidak bermaksud mengganggu, kami hanya ingin memperbaiki semuanya, Rudi berteriak dengan suara yang penuh keteguhan, meskipun tubuhnya gemetar karena ketakutan. Namun, Nyai Bagendit hanya tertawa dengan suara yang menakutkan. Kalian terlalu lambat, saatnya untuk membayar harga atas kelalaian kalian. Air di sekitar mereka semakin tinggi, hampir mencapai dada mereka. Mereka merasa seolah-olah tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Namun, di saat yang genting itu, Dedi teringat sesuatu yang tertulis dalam buku kuno tersebut. Ada satu cara, katanya, dengan suara yang hampir putus asa. Pengorbanan besar, mungkin itu maksudnya, kita harus memberi sesuatu yang sangat berharga. Demikianlah kisah tentang bencana misterius yang menimpa desa dan kebangkitan Nyai Bagendit yang menakutkan. Semoga cerita ini bisa memberikan pengalaman yang mendalam dan mengingatkan kita akan kekuatan alam dan hal-hal yang tak terlihat. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman yang mungkin tertarik, dan tentunya, subscribe kalau belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.